Kami berterima kasih dan kami hanya pesan, mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU. Kita jaga ketenangan, kita saling mengingatkan, saudara-saudara, kita waspada. Negara seperti kita. 3 nama orang Bali yang masuk dalam struktur TKN atau Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran. Kalau bicara Jero Wacik nih Semeton ya, pasti nggak asing kan Semeton? Isu yang beredar nih sebenarnya, beliau ini harusnya menjadi calon Panglima TNI Ton pada waktu itu. Namun kurang lebih secara struktur beliau ini adalah Dewan Pakarnya Pak D. Gajah gitu. Pak D. Gajah Ketua TKD, beliau ini Dewan Pakarnya. Ida Resi Agung Wayahan. Jujur kalau yang ini saya nggak berani komentar sih Ton. Ya dari nama Semeton sudah pasti paham lah. Beliau adalah Sulinggih, Pandita Hindu di Bali. Semeton, kira-kira siapa nih orang Bali yang akan menjadi menteri di era Prabowo Gibran jika paslon 02 ini menang dalam pemilu 2024? Yuk kita kulik lebih dalam. Sebelum kita bahas ke depan, baiknya kita bahas ke belakang terlebih dahulu. Kira-kira siapa saja orang Bali yang pernah menjadi menteri dari masa ke masa? Dan menteri apa saja yang diisi oleh Semeton kita di kabinet pada waktu itu? Oke, kita cek. Pertama ada Ida Anak Agung Gede Agung. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri atau Menlu Indonesia ke-8. Atau pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebelumnya Ida Agung menempati sejumlah posisi. Selain Menlu, ahli sejarah ini pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Terus ada lagi Duta Besar RI di Belgia, Portugal, Prancis, dan Austria. Ini banyak juga ya jabatan beliau ya. Memang top sepertinya. Panutan lah. Yang kedua ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ida Bagus Sujana. Beliau merupakan Menteri Pertambangan dan Energi pada Kabinet Pembangunan ke-6 era Presiden Soeharto di periode 1993 hingga 1998. Selanjutnya, yang ketiga ada Ida Bagus Oka. Beliau merupakan Menteri Negara Kependudukan Indonesia era Presiden Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Selanjutnya yang keempat ada Igede Ardika. Beliau merupakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau Menbudpar era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya kira-kira beliau ini ada di Presiden Gus Dur dan Presiden Bu Megawati waktu itu. Terus yang kelima. Yang kelima itu ada Jero Wacik. Beliau 2 kali menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menbudpar periode 2004 hingga 2009. Satu periode tuh. Serta 2009 hingga 2011 sempatlah di periode kedua SBY itu beliau ini masih di Menbudpar. Kemudian dan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM periode 2011 hingga 2014. Jadi ada berapa tuh? Aduh, terlalu panjang ya. Intinya semuanya gitu. Ya kalau bicara Jero Wacik nih Semeton ya. Pasti nggak asing kan Semeton? Karena Pak Jero Wacik ini pernah viral pada masanya. Keenam, ada Anak Agung Gede Ngurap Puspayoga.
Beliau merupakan salah satu menteri yang berasal dari Provinsi Bali. Dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Periode pertama yaitu 2014 hingga 2019. Selanjutnya yang terakhir, ini yang ketujuh, ada Gusti Ayu Bintang Darmawati. Beliau merupakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA pada Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo, yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang itu 2024. Istri anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ini fakta uniknya menjadi wanita Bali dan Hindu pertama yang terpilih sebagai menteri sepanjang sejarah negara Indonesia gitu. Memang top berarti Bu, biasanya dipanggil Bu Bintang gitu. Segera Bu Bintang. Memang top ini. Pertama wanita Hindu lagi yang menjadi menteri gitu. Tapi gini Bu Bintang atau Semeton. Ini kan periode Jokowi pertama suaminya nih. Terus periode kedua istrinya gitu. Gimana nih Ton? Coba Semeton tulis di kolom komentar. Baik. Sekarang kita cek data TKN Prabowo Gibran nih Ton. Yang dilansir dari Detik Bali. Ada sekitar 3 nama orang Bali yang masuk dalam struktur TKN atau Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran. Dan 1 orang yang menarik kita bahas di Bali nih Ton. Kira-kira menurut Semeton dari 4 nama tersebut siapa yang paling berpotensi menjadi menteri dari Prabowo Gibran? Kita bacakan nih nama-namanya. Pertama, ada Marsikal TNI Purnawirawan, Ide Bagus Putu Dunia. Ya, nama beliau udah nggak asing ya Ton ya. Kalau Semeton mengikuti dunia militer di Indonesia atau Semeton suka dengan dunia militer di Indonesia, Semeton pasti sudah mengetahui nama beliau lah. Secara beliau ini adalah satu-satunya putra Bali yang bisa menggapai bintang 4 di TNI Ton. Dilansir dari Wikipedia. Beliau ini adalah mantan KSAU atau Kasau ke-19 dari tahun 2012 hingga 2015. Isu yang beredar nih sebenarnya, beliau ini harusnya menjadi calon Panglima TNI Ton pada waktu itu. Namun entah bagaimana yang menjadi Panglima TNI waktu itu adalah Pak Muldoko. Ya, tapi tetap keren sih karena sudah mengharumkan nama Bali. Bisa mencapai bintang 4 gitu. Kira-kira kalau beliau menjadi menteri, cocoknya beliau jadi menteri apa nih Ton? Menteri Pertahanan? Menteri ATR BPN? Karena kenapa ATR BPN? Secara juniornya Pak Ide Bagus Putu Dunia ini adalah Pak Hadi. Pak Hadi ini adalah Menteri ATR BPN yang kemarin, dan sekarang Pak Hadi ini menjadi Menko Polhukam. Oke, kita bahas yang kedua. Kedua itu ada Ida Resi Agung Wayahan. Jujur kalau yang ini saya nggak berani komentar sih Ton. Ya dari nama Semeton sudah pasti paham lah. Beliau adalah Sulinggih, Pandita Hindu di Bali. Sugera Ratu. Kalau beliau memang ditunjuk jadi menteri, kira-kira menteri apa nih Ton? Biar Semeton sajalah yang menilai. Silakan Semeton tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ketiga itu ada Cokorde Gede Agung Sumarawisesa. Ini jujur ya Ton ya, saya sedikit agak kesulitan mendapatkan profil beliau Ton. Yang saya dapat informasi cuman beliau ini sebagai penglingsir Puri Agung Kelungkung. Mungkin apa memang informasi Puri Agung Kelungkung ini ditutupi ya Ton ya? Karena terah puri yang sakral, atau memang beliau belum pernah punya catatan di dunia politik Ton. Ya kita nggak tahu Ton ya. Mungkin kalau Semeton sudah pernah mendengar nama beliau di
ranah politik, coba tulis di kolom komentar, Ton. Biar menambahkan informasi gitu kepada semeton semua gitu, ya kan? Oke, dan kalau memang beliau menjadi menteri, kira-kira yang cocok menteri apa, Ton ya? Coba ditambahkan lagi, Ton ya. Oke, terakhir ini, Ton. Terakhir itu ada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Ide Bagus Purwalaksana. Ya, gini, Ton. Beliau ini jabatan terakhir di TNI adalah Irjen Kemenhan di saat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, yaitu periode sekarang, Ton. Beliau menjabat kira-kira dari tahun 2019 hingga 2022 yang lalu. Dan pas pada masa kampanye kemarin, Ton, beliau dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pakar TKD Prabowo Gibran di Bali atau Tim Kemenangan Daerah Prabowo Gibran di Bali. Ya, kurang lebih secara struktur beliau ini adalah Dewan Pakarnya Pak D. Gajah gitu. Pak D. Gajah Ketua TKD, beliau ini Dewan Pakarnya. Ya memang sudah paham banget sih, Ton, kalau bicara Dewan Pakar kan begitu. Gimana nih, Ton? Sepertinya secara kedekatan emosional, Ide Bagus Purwalaksana ini lebih akrab dengan Pak Prabowo nih, Ton. Apa jangan-jangan beliau akan menjadi Menteri Pertahanan nanti? Coba komentar dulu di bawah, Ton. Nah, dari keempat nama tersebut, kira-kira ada lagi nggak nih, Ton, yang mungkin menduduki kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran jika Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah menang atau dinyatakan menang menjadi presiden dan wakil presiden oleh KPU dan juga Mahkamah Konstitusi gitu. Atau mungkin petahana, Ton. Dalam tanda kutip petahana, atau mungkin Bu Bintang ini akan jadi menteri lagi, Ton. Kira-kira gimana menurut semeton? Dan kalau diperhatikan ini kan banyak sekali nih, Ton, yang berasal dari Trah Puri di Bali, Ton. Atau jangan-jangan akan ada kejutan nantinya dari Pak Prabowo. Ya, kita tunggu saja nanti gimana hasilnya Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Itu kan mungkin ranahnya beliau gitu. Dan koalisi gitu kan, partai pendukung gitu. Kira-kira siapa nih, ada nggak? Atau gimana kan begitu, Ton. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita hari ini, Ton. Kira-kira saya harus bahas apa lagi nih, Ton, untuk kita diskusikan bersama? Atau gini, Ton, atau kita kulik secara bersama jika Pak Ganjar menang jadi presiden, siapa orang Bali yang akan menjadi menteri beliau? Rasa-rasanya kalau Pak Ganjar yang menang, kayaknya banyak gitu semeton kita akan menjadi menteri gitu. Atau semeton udah tahu kalau Pak Ganjar menang, siapa menteri-menterinya nanti? Nanti kita bahas itu aja, Ton. Gimana? Next kita bahas tema itu. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video-video kita. Saya Ngurah Arya, bukan caleg DPD RI. Pamit undur diri. Matur suksema.